Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu yang adalah ketika Nabi ditanya tentang iman, mal iman, wahai Muhammad, apakah iman itu? Kemudian Nabi menjawab, al-imanu antu'minu billahi, bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, dan kepada rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa min qadrihi syarri wa khairihi, dan yang keenam adalah kamu beriman dengan takdirnya Allah, dengan ketetapan Allah, baik yang berupa dengan kebaikan-kebaikan, kenikmatan atau keburukan. Jadi salah satu rukun iman adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kenapa kita harus beriman kepada hari kiamat? Apa manfaatnya? Orang-orang yang dia beriman kepada hari kiamat, maka dia akan berusaha untuk menyiapkan diri dengan berbagai macam amal-amal yang dia akan menyelamatkan dia dari hari akhir. Lah amal-amal itu insya Allah akan bermanfaat kepada semuanya. Sebaliknya orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, maka biasanya hidupnya itu akan memperoleh hawa nafsunya, dan itu akan menimbulkan berbagai macam masalah atau kerusakan bagi dirinya maupun kepada orang lain. Maka dari kesempatan malam ini kita akan mempelajari hikmah atau manfaat kita beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama, bahwa orang-orang yang dia beriman kepada hari itu akan yang pertama menghormati tamunya, menghormati tetangganya, dan berkata benar atau diam. Berdasarkan pada sabda Nabi, pada
Man kana yu'minu billahi wal akhir fa'afala jarum. Yang artinya barang siapa yang dia beriman kepada dan akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Jangan sampai dia itu memberikan dampak negatif kepada tetangganya, baik ucapan, perbuatan maupun yang lainnya. Kenapa? Karena segala macam bentuk pendoliman, penggangguan terhadap tetangga itu akan memberikan dampak negatif, akan menimbulkan dosa-dosa di hari akhir. Sehingga kalau seseorang itu semakin banyak memberikan gangguan kepada tetangganya, maka semakin banyak dosa-dosanya. Sehingga mau berkata itu, berusahalah untuk introspeksi diri kita masing-masing, termasuk saya, bagaimana kita dengan tetangga kita. Apakah kita ini masih banyak memberikan manfaat kepada tetangga atau sudah memberikan manfaat kepada tetangga kita? Contoh tadi yang saya sampaikan, yang namanya ibu-ibu sedang masak boleh, sing paling masak nopo? Masak boleh. Masak gulai nopo masak sate sing ambune tekan ngendi boleh. Masak ayam gulai nak era jaman tekan ngendi termasuk tonggone gitu. Adalah boten dicaos gede kanen pun diharap-harapan. Ini tonggo ki lagi masak gulai yang bomono mampir kan kadang rong piring nggih. Tekan sareng boten mampir. Alhamdulillah, ya. Atau suara-suara yang kita punya, mulai dari kendaraan atau tape recorder atau yang lainnya, yang sedikit banyak itu dapat mengganggu tetangga-tetangga kita, ya. Atau mungkin sekarang mana saja, ya, sudah banyak yang punya mobil, gitu. Ning kadang turun duwe garansi gitu. Itu kadang-kadang harus saling memahami, ya, harus saling untuk bisa menjaga hati dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa karena yu'minu billahi wal akhir fa'yu'min dhaifahu. Barang siapa yang dia yakin iman kepada dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu-tamunya. Dengan apa? Dengan yang pertama, wajah yang bersari-sari, mboten kalih wajah sing bersari. Yang kedua, dicaosin namanya pasugatan, suguhan tamu itu kalau bisa lebih enak dibanding dengan yang apa kita makan setiap hari. Harusnya begitu. Namanya memuliakan tamu. Mungkin ini Bapak Ibu sudah sering kita sampaikan termasuk saya. Pertanyaannya, sejauh mana usaha kita dalam memuliakan tamu-tamu kita? Usaha kita dalam memuliakan itu insya akan menjadi sumber pahala kita kepada orang. Semakin dimuliakan akan semakin banyak dan sebaliknya. Makanya monggo berusaha untuk banyak-banyak menghormati tamu-tamu kita. Terus yang ketiga, wa man kana yu'minu bil akhir fayakun khairan aw liyasmut. Yang ketiga, bahwa orang yang iman kepada Allah dan hari itu hendaklah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang bermanfaat atau ucapan yang melegakan hati orang yang mendengar, ya. Bahkan kalau bisa kita usahakan dengan kalimat-kalimat yang lebih baik, yang lebih memberikan dampak positif, ya. Contohnya apa? Mulai dari kita mengucapkan salam kepada teman-teman kita, ya. Nabi sabdakan afsus salam ala man lam ta'rif.
ucapkanlah salam ya kepada siapapun yang penting orang Islam, baik yang kenal maupun yang tidak kau kenal. Kita ketemu dengan orang yang kita tidak kenal, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah salam itu salah satu ucapan yang dapat mempererat tali berarti di antara orang yang beriman. Atau nanti yang lainnya dengan tutur sapa yang baik, dengan kalimat-kalimat yang dapat menjadikan orang itu semakin dekat dengan kita. Maaf Bapak Ibu, mungkin ada nasihat yang baik untuk saya. Jadi kita berusaha untuk mencari nasihat dari orang lain. Nasihat apa tuh? Nasihat itu adalah iradatul khair li ghairi, kehendak yang baik kepada orang lain. Jadi nasihat itu pasti baik tapi belum tentu benar. Jadi kadang-kadang boten benar ning apik. Contoh bagaimana wonten menasehati anak untuk rajin ibadah. Rajin ibadah niku apik napa ae? Ning penak napa mboten? Kadang nek belum sampai nyen ngapunten dadi rekoso. Sholat tepat waktu, lagi leren dilun tak tentang sholat. Ayo kita berusaha. Memang tidak syariat kita cari pena, tapi cari baik. Lah pena kita itu besok di surga sana. Mulai dari kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Yang nikmatnya itu tiada cara nek kepengen golek pena. Kata Rasul, sah pena tentunya itu tetap boten pena, gitu Pak. Kagungan mobil enggal, joget itu empuk banget, AC-nya yo adem, numpak sak jam ketok penak mangpak seminggu ramadu. Nanti kita tetap ora penak numpak mobil seminggu ramadu, ya ora penak. Nah itu namanya nikmat itu namanya terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dia pertanyaan itu adalah orang yang tidak berani berbuat pada perbuatan yang dolim. Apa tahu perbuatan dolim itu? Perbuatan dolim itu adalah perbuatan yang dapat menimbulkan dampak-dampak negatif karena tidak diletakkan pada tempatnya. Lawannya dolim itu adalah adil. Contoh, kalau kita beli sepatu dan kupluk, sepatu regane 300.000, kupluknya mau 10.000 nih. Terus yang ngapunten kupluknya diletakkan di kepala, sepatu dengan di kaki, namanya adil. Akan mendapatkan kenikmatan nyaman. Tapi kalau dibalik, kupluk tenggen sikile bunga, sebabnya tenggen kaki, itu namanya tidak adil. Akan jadi apa tuh? Contoh lagi, orang tua itu dibekteni nopo diwaneni. Kalau diwaneni berarti namanya perbuatan yang nulis, Kalau diwaneni namanya orang yang adil. Jadi kita Bapak Ibu usahakan untuk bisa berbuat adil. Kalau ada orang salah disalahkan, benar dibenarkan, niku adil napa dolim? Kosok yen ngapunten salah disalahke mboten gelem. Kok senengane nyalah-nyalahke wong. Dan salah napa kudu dibetulke. Yang kita semuanya harus berbuat yang ada tadi, siapapun orangnya, dimanapun tempat tinggalnya, kapanpun kalau dia berbuat baik ya kita akui kebaikannya, Dan sebaliknya kalau salah ya kita usahakan supaya tidak terulang.
Dalam hadis yang agak panjang Nabi bersabda, wahai umatku, atakruna mal muflis, apakah kau tahu orang-orang yang bangkrut? Ya. Terus sahabat bertanya, al muflisu fina, orang yang bangkrut adalah man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang gak punya uang dan gak punya kehidupan. Ya. Dan tiang kagungan harta 1 miliar, terus usahanya bangkrut diutang 3 miliar, maka punya jadi bangkrut, ya jadi minus 1-2 miliar. Terus Nabi katakan, oh bukan begitu. Innal muflisu min ummati, sesungguhnya orang yang rugi pada di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisolati, orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat-sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya dan sebagainya, wasiyamin dan pahala puasanya, puasa Ramadannya, puasa sunnahnya, wa zakatin dan pahala zakatnya, zakat wajib dan zakat sunnah, sedekah infak, wayati dan akan tetapi pahala tadi kemudian dikurangi dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan pada orang lain. Contoh apa? Contohnya wasatama, dia itu dulu ketika di dunia seringkali mencela kepada orang lain, ya, dengan cacian, makian dan sebagainya, kemudian dikurangi pahalanya. Dan yang kedua, dia pernah menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar, tetangganya tidak mencuri, dituduh mencuri dan lain sebagainya. Ada kisah seorang ustaz yang suatu saat dia itu datang di tempat jamaahnya. Terus kemudian telah dicaosi daharan, unduhan, dia makan, dia minum, kemudian dia mengajari Al-Quran. Ya, setelah selesai kemudian jamaah tadi meletakkan uang 1 juta di atas meja. Terus dia pergi ke dalam rumah, ya. Kemudian ustadznya tadi memasukkan uang yang 1 juta ke dalam Al-Quran tadi, ya. Terus kemudian tidak lama kemudian ustadznya minta izin pulang. Kemudian si orang kemudian merasa kehilangan, uang saya tadi di mana, ya. Mungkin diambil ustadznya tadi, gitu. Maka dia punya suhud kepada ustadznya, menuduh ustadznya mengambil uangnya tadi. Setelah beberapa waktu, kemudian dia ketemu lagi, kemudian cerita, ajeng takon, boten kemudian cerita. Pak Ustadz, kalau ada orang yang mencurang itu kira-kira bagaimana? Oh ya enggak boleh, ya kan bukan kita yang sendiri, ya. Terus kemudian dia cerita, maaf Pak Ustadz, ya, ketika Ustadz datang ke masa itu kan saya meletakkan uang sangat di atas meja, kok nggak ada, ya. Maaf, mungkin Ustadz yang mungkin tahu, ya. Terus saya berkata, coba kamu buka di Al-Quran kamu. Ternyata Bapak Ibu, selama ini ternyata Quran nggak pernah dibuka. Ini katanya cuma mau ngetes, sok buka karena mau buat. Ternyata nggak pernah buka Quran. Bukti ini orang mati duitin nakono. Cuma suatu cerita saja untuk menunjukkan. Ada juga begitu, menuduh orang dengan Quran yang tidak baik. Maka Bapak Ibu dalam Islam, sesuatu boleh menuduh kalau ada bukti dan atau saksi. Kalau ada buktinya dan saksinya dulu. Kalau nggak ada jangan menuduh. Tak kandani ada.
si A dan si B, ya satu laki-laki, itu perempuan. Dia itu masuk di kamar tadi, ya. Padahal si A itu bukan suami istri. Lah ngopo nek nang jero nek ramu ngono mau, ya. Itu enggak boleh dilakukan. Kenapa? Orang yang menuduh orang zina itu harus bisa menghadirkan 4 orang saksi yang masing-masing satu melihat dengan mata kepala sendiri, seperti maaf saja timba masuk ke dalam sumur. Nah, saya tahu yang perempuan tuh sudah lepas baju, kan baru lepas baju, ya. Iya, seperti timba masuk ke dalam sumur, terus itu baru ketahuan, itu baru boleh menuduh. Ini untuk menunjukkan bentuk rigidnya Islam, ya. Kemudian wasafakadama, ya. Yang ketiga, dia diambil lepahannya karena dia pernah menumpahkan kaki, makna membunuh. Yang awalnya saya mau itu, sekarang ya terutama di Semarang, banyak orang yang dia dengan mudah membunuh, bacok orang lain yang belum tentu itu yang dicari. Kemudian ada anak Semarang, ya. Anak Semarang mahasiswa dari satu universitas, dia pulang sekolah kuliah dengan temannya, terus dikejar orang, ya, yang temannya bisa lepas, kemudian dia terjatuh, kemudian dibacok kepala sampai mati, ya. Karena ya karena dia hanya saja, ya. Bahkan dulu ya ada namanya apa? Klitek, tahu nggak klitek? Klitek niku ngapain bocah-bocah numpak motor mau kepengin bacok uang, ya. Ditanya kenapa? Ya nggak apa-apa, cuma pengen bacok mawon, ya. Nggak ada dendam, nggak ada masalah. Yang memang pengen bacok uang bendari uang kenten. Ya, itu seperti bapak ibu, ya. Nah, orang-orang yang itu tuh nanti paling akan diambil atau bahkan yang tadi disampaikan sampai membunuh. Ya, kemarin di Padang, ya. Padang ada seorang perempuan sekitar umur 16 tahun sing gane dodol gorengan iter begitu, kemudian diajar, diperkosa sampai dibunuh, gitu. Terus sekarang sudah mulai banyak itu. Namanya orang-orang yang dia menumpahkan darah, entah mati dan tidak itu, misalkan diambil palanya. Wa doroba anda, dan dia memukul, kalau bahasa kita ya mulai dari jiwit, nyetot, noplak, bukan, notok, atau gebuk, ya. Itu akan dibalaskan di akhirat dengan cara dikurangi pahalanya. Kisah Nabi suatu saat ketika Nabi mau sentuh, ya. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, apakah di antara kamu ada yang pernah saya dolemi tapi belum membalas? Ada sahabat mengatakan, ada Nabi. Siapa? Saya Nabi. Kamu saya apakan? Dulu engkau pernah mencambuk saya, ya. Kapan kita engkau naik kuda? Nabi mengingat-ingat. Oh, ya. Ya karena Bapak Ibu ketika itu Nabi naik kuda kemudian mencambuk kuda tapi kena sahabat yang lain. Oh iya, terus gimana mau kamu? Mau saya membalas untuk mencambuk. Oh iya itu. Tidak itu sahabat kasihkan cambuk kepada dia supaya dia bisa nyambuk pada saya. Kalau dikasihkan, nih cambuknya. Terus dia tahu enggak Nabi? Enggak gimana? Karena ketika mau nyambuk saya itu saya enggak pakai pakaian. Kalau kamu pakai berarti kan pena engkau. Lama kamu mau saya kamu harus membuka pakaian. Nabi buka pakaian, ya. Terus saking haknya tidak jadi dicap tapi dicium punggungnya Nabi. Jadi untuk menunjukkan memukul, notok, gebuk, jiwit, nyetot itu bisa akan dibalas di akhirat sana. Kalau itu belum selesai, ya. Kemudian Faito hendak dikatakan kemudian semua itu diambilkan dari kebaikan-kebaikannya, ya. Kemudian sampai kebaikan sudah habis, masih ada yang mengklaim, masih ada yang menuntut sehingga dia dikatakan namanya adalah orang-orang yang
kemudian dia dicampakkan di neraka. Nah, pelajaran kita apa? Pelajaran yang kita ambil adalah yang pertama, kita usahakan untuk tidak berbuat dolim, baik kepada pribadi ataupun kepada orang lain. Kalau kita tidak berbuat dolim, bagaimana? Minta hanya kepada orang yang kita dolimi, ya. Makanya kemudian alhamdulillah di negeri kita, meskipun cuma setiap tahun ada acara saling untuk menghalalkan. Mulai jadi kita kadang tapi tidak menyadari seperti Nabi tadi, ya, mencakup sama tapi tidak tidak sengaja, tapi juga namanya merugikan pada orang lain. Harus kita tegur dengan cara kita minta maaf. Nah, kalau kita tidak minta maaf, maka kebaikan akan dikurangi sampai selesai. Nah, kalau kita banyak dapat dalam pas kebaikan itu sedikit, akan jadi orang-orang yang rugi. Makanya kita semuanya harus berusaha, ya, untuk menjaga diri dari perbuatan yang dolim dan usahakan banyak berbuat manfaat kepada orang lain. Mulai dari mendoakan, saling memberi hadiah dan lain sebagainya, sehingga kebaikan akan menjadi sumber pahala kita di hadapan Allah. Terus kemudian dikatakan andulmu dulumatun yaumil qiyamah. Setiap perbuatan yang dolim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Semakin banyak dolimnya, semakin banyak orang yang dirugikan, semakin petang atau semakin gelap besok pada hari kiamat. Artinya semakin gelap besok pada hari kiamat. Sekedar bandingan. Dulu ketika kita masih kecil, sok kena penyakit TLN, gitu. Pada zaman itu, net pun bedanya net bengi sare tilem. Terus ngiturku mripate dapat kabeh nang kene boten iso melek mergone kakean setek gitu. Terus kita umpama disuruh ke kamar mandi sendiri, itu kadang-kadang kita nggak bisa sampai. Padahal itu adalah rumah kita sudah biasa di situ. Itu kadang-kadang sudah tidak sanggup untuk jalan apa, itu sudah jadi. Ya, makanya kita semuanya untuk usahakan jangan mendapat orang, utamanya kadang-kadang saudara tadi untuk guyonan, ya, enten konco lenggah kemudian ngadeg kemudian kursinya kemudian pandit kemudian jengkengan kemudian doguyo dewi itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Atau yang lainnya, enten koncone turu mergo kerja sampe kemudian dikileni, gitu. Kadang-kadang ya ngapunten, ya. Juga bagi tapi tujuannya beda, ya. Kadang-kadang yang namanya anak pondok. Misalnya jika kan asalnya melek buatan merem, kemudian kadang orang yang digunakan kileni, ya. Untuk apa? Untuk membangunkan, ya, bukan untuk tapi untuk membangunkan. Karena apa? Saatnya bukan tidur, saatnya itu apa? Bangun. Nah, tadi kalau saatnya itu kemudian namanya merugikan. Jadi kita semuanya Bapak Ibu usahakan jangan merugikan pada orang lain. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, orang yang iman itu akan semakin membaguskan sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu adalah amal yang pertama dihisab di hadapan Allah. Nabi sampaikan bahwa awalu masyabu bi al-abdu yaumil qiyamah as-shalat. Pertama kali amal yang dihitung dengan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Baik sholat lahu sairu amalihi, maka jika sholatnya itu baik, ya, tepat waktu dengan berjamaah, ya, memenuhi syarat dan rukunnya, khusyuk, tumaknah, maka
semua amal akan dianggap menjadi amal-amal yang baik. Sebaliknya wa in fasadat amal ini. Jika sholatnya fasad, sholat cuma 2 kali, Idul dan Idul Adha, tambah sidik Jumatan atau nanti misalnya kadang-kadang sholat nek berleng, nek berkait nek gitu, namanya sholat yang fasad atau sholatnya sebagai katakan ada 3 perkara yang dicela Nabi dalam sholat kita. Yang pertama, duduk seperti duduknya anjing. Maksudnya ketika sujud, dirok sikunya ini kemudian menempel di lantai, nggak boleh, ya, harus diangkat. Sikunya diangkat, jangan nempel di lantai, jangan nempel di perut, ya, harus diangkat. Yang kedua adalah mematuk seperti mematuknya ayam jago. Kalau kita lihat namanya jago itu mematuk noton mboten sak di mama kan boleh tuk 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 ngoten betul tuk tuk ngoten itu termasuknya sholatnya itu seperti ayam yang mematuk pakaian punjan dan sangat cepat sekali, namanya matuk. Yang ketiga adalah berpaling seperti berpalingnya Musa atau galangan. Ini sawah ini jalan, ada galangan, ya, dia akan menyeberang kemudian lihat kanan kiri kemudian apa, ya, maksudnya ketika sholat itu salam kanan, kemudian lari nggak dikit itu masuk yang dicela. Ini kita itu dalam satu kalau bisa yang tumakninah, yang tenang, ya, yang khusyuk, ya. Kemudian sholat kita itu harus disertai dengan yang lainnya, dengan zikir, dengan doa, ditambah dengan bahagia dan obliyah atau dengan yang lainnya, supaya kita adalah sholat-sholat yang baik. Nah, sholat yang baik itu adalah nanti dampaknya adalah tanha al-fasha'i wal munkar. Inna itu adalah tanda-tanda untuk sholat yang baik itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan yang munkar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita semakin dari kita akan berusaha untuk tidak berbuat munkar. Ajeng misuk itu kemudian terhalang, mosok aku sampai kok dadak misuk, ya, atau yang lainnya, ya, kita punya anak juga begitu, kita akan dihilangkan dan sebagainya. Dan sholat adalah dzikrullahi akbar, zikir orang yang paling sempurna, jangan dikir yang lainnya. Nah, orang yang zikir itu insya Allah tidak akan tergoda oleh setan dan sebaliknya. Kalau enggak dikit maka akan kita tergoda oleh godaan setan. Contoh mau, pasti onet nengo dicaci dimaki, Terus kita ingat kepada sabda Nabi tentang orang yang dimaki-maki, ya. Terus kita sabar, maka kita namanya ingat kepada Allah, kemudian kita akan sabar, ya. Wes ditakdir wae sing waras ngalah. Ya kemudian pas ingat kepada Allah. Kalau pas gak ingat, yang timbul adalah erosinya, kita kemudian akan jadi tambah fatal. Ketika kita tidak ingat kepada Allah, maka kalau kita semakin banyak ingat, akan semakin banyak kebaikan dan sebaliknya. Maka yang kita semuanya usahakan untuk selalu membaguskan sholat kita, terutama sholat jamaah. Monggo ini maaf saja waktu subuh dan asar sudah maju. Ada yang terikat kemarin. Ya ini kok yusadan toh. Gitu, kemudian banyak yang terlambat, ya. Ngasar kok jam kurang 20 wis sadan, memang jadwalnya itu. Untuk disadari, sebut juga begitu.
semakin maju. Sekarang berapa jam 4 lebih berapa? 10 atau 10 udah adzan. Jadi jam 4.30 saya pun jam 4.10. Tang ini kita terasi. Kita kawan-kawan anak adzan yang ngapunten meh komat kok yang banyak yang belum mau. Kita puasa kita tidak mau ada rambut. Karena saya sangat begitu. Usahakan sholat bisa berjamaah di awal waktu, boten terlambat. Semoga semuanya diberikan kekuatan Allah untuk bisa istiqomah, ikhlas, semakin dekat kepada kita, kemudian biar kita bisa husnul khotimah. Nanti dengan majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.